Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pelajaran biologi untuk hari ini kita mulai dari bab pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya baik tumbuhan maupun hewan. Jadi apa yang dimaksud dengan tumbuhan, pertumbuhan, dan apa yang dimaksud dengan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume yang irreversible, maksudnya tidak dapat balik atau tidak dapat kembali pada kedudukan semula, dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur. Sedangkan perkembangan yaitu terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Jadi pertumbuhan itu bersifat irreversible dan dapat diukur. Berarti ini termasuk nilai kualitatif. Sedangkan perkembangan itu karena fungsinya yang berubah, sehingga termasuk nilai kualitatif. Ini bisa kita lihat contohnya, yaitu pada tanaman mangga. Contoh ini gambar yang ini mangga yang baru berumur beberapa bulan. Sedangkan ini contoh mangga setelah beberapa tahun. Jadi mulai dari daunnya, batangnya sudah bercabang-cabang banyak sekali. Ini tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Contohnya kita ambil tumbuhan. Tumbuhan bertambah tinggi bisa disebabkan karena itu yang pertama, pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem atau titik tumbuh, baik di titik tumbuh primer maupun titik tumbuh sekunder. Kemudian yang kedua itu pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel atau perkembangan sel. Ini contoh gambar tentang ujung pada batang. Sedangkan ini contoh dari ujung akar. Tuh, mungkin kalian masih ingat waktu kelas 11 tuh ya, pada ujung akar dan ujung batang termasuk meristem apikal. Walaupun di sini ada namanya prokambium. Prokambium termasuk meristem interkalar. Terus yang kedua ya tentang apa? Perkecambahan. Perkecambahan merupakan atau ditandai dengan munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji, yaitu melalui beberapa proses ya. Yang pertama yaitu proses fisika. Dalam pelajaran fisika ini, itu pada proses fisika terjadi ketika biji menyerap air atau yang sering disebut dengan nama imbibisi. Akibatnya
dari potensial air rendah pada biji itu akan masuk ke tempat yang kering. Nah, imbibisi. Jadi, air masuk ke biji. Ini bisa kita mulai atau kita lihat di dalam gambar ini, ya. Selain adanya air, juga sudah kita pelajari waktu kelas 11, ya, pertumbuhan pada tumbuhan diperoleh beberapa macam hormon. Nah, di antara nanti ini ada hormon namanya apa? Giberalin. Nah, pada gambar ini jelas sekali. Nah, kita mulai dari gambar yang pertama ini, yaitu calon individu baru atau yang disebut dengan embrio itu menyerap air dan membesar. Nah, atau tadi yang disebut dengan imbibisi. Kemudian yang kedua, embrio mensekresikan atau mengeluarkan hormon giberalin, ya, mengeluarkan hormon giberalin. Nah, hormon giberalin ini nanti berdifusi ke aleuron untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada namanya enzim pencernaan. Enzim pencerna disintesis dari asam amino. Nah, enzim ini dan enzim dari aleuron itu ya bergerak ke endosperm atau cadangan makanan. Kemudian yang keempat, ya, enzim menguraikan protein dan pati di dalam endosperm atau di dalam cadangan makanan. Ini endosperm sebagai nutrisi atau tadi cadangan makanan. Lanjut. Tadi tentang proses fisika atau proses imbibisi. Ini dicontohkan, ya, perkecambahan epigial. Nanti yang kedua tentang perkecambahan hipogial. Nah, perkecambahan epigial, epi artinya atas. Jadi ini tadi setelah mengalami proses imbibisi, terus ada cadangan makanan atau endosperm tadi, dan tumbuh yang pertama kali yaitu apa? Akar atau radikula. Radikula tumbuh ke bawah karena akar termasuk gerak geotropisme. Nah, selanjutnya muncul adanya plumula. Jadi calon daun muncul ke atas, ya. Itu kemudian berkembang terus menerus, ya. Akhirnya daunnya bertambah terus menerus, bercabang terus menerus, dan akhirnya juga bercabang terus menerus. Terus yang kedua yaitu apa? Perkecambahan hipogial. Hipo artinya bawah, jadi perkecambahan di bawah tanah. Itu khususnya pada akar. Ini akar, ini kotiledon sebagai cadangan makanan, ya, yang berada tetap dalam tanah, ya. Itu kemudian tumbuh tadi akar dan tumbuh atau muncul adanya daun. Ini hipogial.
Nah, kemudian pertumbuhan sendiri itu ya, dibedakan menjadi dua, ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Itu pertumbuhan primer itu hasil pembelahan sel-sel pada jaringan meristem. Nah, ini contohnya ada ujung akar dan ada ujung batang. Ini contohnya akar, ada tudung akar, ada meristem apikal, dan juga ini ada prokambium yang nanti berkembang menjadi kambium sebagai pertanda berapa usia daripada tumbuhan itu. Nah, ini tentang ujung batang yang termasuk pertumbuhan apa? Primer. Nah, ini juga ujung batang termasuk juga apa? Meristem apikal. Juga ada kambiumnya atau prokambium. Ada neuron dasar juga ada sama. Nah, kita lanjutkan yang kedua yaitu apa? Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder yang berupa apa? Kambium dan kambium gabus. Nah, itu bedanya ya. Kalau pertumbuhan sekunder itu contohnya kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan primer tadi ujung akar dan ujung batang. Nah, ini kambium gabus. Ini bagian-bagian daripada apa? Jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Nah, mulai dari epidermis, ini ada kortek, ada stele, dan di dalamnya ada kambium, ada pembuluh xilem dan ada pembuluh floem. Nah, ini bisa kalian lihat pada gambar ya. Atau contohnya ini apa? Penampang melintang suatu pohon yang termasuk ke dalam pertumbuhan sekunder. Saya kira cukup sekian. Besok akan datang kita lanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.